membalas Allah dengan kebaikan yang luar biasa kepada teman-teman semua. Allahumma amin. Oke, baik, di sini saya akan memenuhi permintaan teman-teman mitra NASA yang luar biasa, karena kemarin ada yang minta materi tentang sikap. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menyampaikan sedikit apa yang saya tahu, sedikit apa yang saya bisa tentang sikap ini. Oke, kita simak di sini ya teman-teman. Materi ini slide ini saya dapatkan dari beliau yang luar biasa, Ibu Husnul Khawatim. Beliau adalah pengelola stokis P1664 dari Banyuwangi. Beliau adalah seorang ibu yang luar biasa, ibu rumah tangga yang luar biasa, karena di sela-sela waktunya, di sela-sela waktu mengurus rumah tangganya, masih sempat membangun bisnis NASA. Saat itu pertama membangun bisnis NASA, beliau membangunnya di Kalimantan, dan saat ini sudah mencapai peringkat Diamond Director, mungkin sudah ada di posisi di Banyuwangi, teman-teman. Sekilas kalau saya dalam membawakan materi ini, menyampaikan materi ini kurang bagus dan kurang berkenan menurut teman-teman saya, nanti silakan teman-teman kontak langsung ke beliau, Ibu Husnul Khawatim. Kontaknya nanti saya taruh di bawah deskripsi channel ini. Baik, langsung kita mulai teman-teman ya. Kita pertama melihat gambar ini. Ini percaya tidak teman-teman kalau informasi yang Anda di otak Anda, yang ada di otak Anda itu menentukan tentang seberapa baik nasib Anda. Jadi kalau baik informasi yang masuk ke otak Anda, kalau buruk informasi yang masuk ke otak Anda, maka efeknya juga baik dan buruk juga kepada diri Anda, teman-teman. Ini alurnya dari sini ya. Pertama, informasi itu masuk ke dalam otak Anda, kemudian informasi yang masuk itu katakanlah yang masuk informasi baik, yang akan menjadi sebuah mindset, sebuah pola pikir, sebuah cara pandang, sebuah cara berpikir yang ada, yang selalu Anda bawa di dalam diri Anda, dan itu juga akan menghasilkan sikap. Dari mindset itu akhirnya tumbuh sebuah sikap yang baik juga, dan sikap akhirnya diulang-ulang terus ya, akhirnya menimbulkan perilaku yang baik juga, dan perilaku yang baik diulang terus menerus, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan yang baik menjadi sebuah karakter, dan kemudian karakter yang baik akan menjadikan nasib Anda menjadi baik. Begitu teman-teman ya. Jadi artinya apa? Informasi yang baik akan memberikan nasib yang baik kepada diri Anda. Jadi berhati-hatilah terhadap informasi yang Anda serap, informasi yang masuk ke otak Anda. Karena apa? Baiknya mempengaruhi nasib Anda, buruknya juga akan mempengaruhi nasib Anda. Oke, dari sini sepakat ya teman-teman? Kalau sepakat, informasi yang baik mempengaruhi nasib yang baik, silakan berikan komen di komentar ya. Kemudian, sikap adalah sesuatu yang sering dianggap sepele oleh sebagian besar distributor NASA. Padahal 95% keberhasilan Anda di bisnis NASA ditentukan oleh sikap. Ya, teman-teman, kebanyakan mitra usaha NASA di luar sana meremehkan tentang sikap ini ya. Padahal ini menurut penelitiannya para leader yang luar biasa yang telah sukses di bisnis NASA ya, 95% dari kesuksesan beliau itu di NASA dipengaruhi oleh sikap yang beliau lakukan setiap harinya, teman-teman. Bukan karena kecerdasan Anda, bukan karena skill Anda, bukan karena bakat Anda, dan bukan karena Anda berjualan atau bakat presentasi Anda, bahkan segala teknik yang Anda miliki, tetapi kesuksesan yang Anda capai, yang Anda raih di bisnis NASA tergantung dari bagaimana sikap Anda di bisnis NASA, teman-teman. Jadi 95% itu sikap Anda sangat berpengaruh di bisnis NASA ini. Percaya atau tidak ya, kemajuan dan kemunduran bisnis NASA Anda tergantung dari sikap Anda dalam menyikapi bisnis Anda tersebut, teman-teman. Dan memang benar, bisnis NASA ini adalah bisnis permainan sikap. Ini saya sendiri juga sudah membuktikan, ketika sikap saya sudah mulai membaik, maka kebanyakan bisnis saya juga menjadi baik, dan ketika sikap saya sudah mulai buruk, maka bisnis saya sudah juga mulai memburuk, teman-teman.
Ini silakan dibuktikan sendiri kalau memang Anda tidak percaya. Tapi ya sebaiknya percaya saja teman-teman, karena kalau Anda nunggu membuktikan maka Anda akan nunggu tersesat jalan dulu baru kemudian kembali ke jalan yang benar. Jadi lebih baik ya kalau mengikuti saran saya tetap Anda percaya saja teman-teman, dan perbaiki sikap Anda sesuai yang telah diajarkan oleh para upline yang luar biasa. Contohnya seperti ini. Sebut saja Mawar adalah distributor yang merasa gaptek dan baru gabung 1 bulan. Di saat merasa kesulitan jualan karena belum tahu teknik jualan, Mawar melihat adanya persaingan harga produk NASA yang dijual murah di Facebook. Akhirnya Mawar protes ke upline-nya. Protesnya begini ya. Kalau sikapnya negatif, upline menjawab, ini opsi pertama begini ya. Jawabnya begini, cek di grup ya Mbak, kan sudah sering dibahas loh. Kemudian merasa kurang puas atas jawaban upline, Mawar pun akhirnya kecewa karena tidak mendapat solusi. Akhirnya memutuskan berhenti di bisnis NASA karena kecewa dengan jawaban upline yang sikapnya negatif ya. Kecewa dengan kecurangan harga yang ada di luaran sana ya, yang membuat jualannya mungkin saja tidak laku, takut dengan persaingan harga, takut gagal padahal belum dicoba ya. Belum mencoba sudah takut karena melihat di luar sana ada persaingan harga dan lain-lain, bla bla bla, banyak masalah gitu kan. Kemudian kalau sikapnya positif, upline menjawab, ini opsi kedua. Sikapnya positif begini teman-teman. Coba Mbak Mawar pelajari tentang teknik jualan laris di Facebook tanpa khawatir persaingan harga karena rezeki sudah diatur dan tidak akan tertukar. Ini link materinya, simak dan praktek ya. Jika ada yang kurang paham bisa konsultasi ke saya. Semangat ya Mbak. Upline-nya menjawab dengan cara seperti itu. Kemudian karena merasa puas dengan jawaban upline, Mawar merasa harus banyak belajar ke upline. Ya, belajar banyak dari buku, internet dan lain-lain. Mawar akhirnya sadar kecurangan harga pasti terjadi di mana-mana, teman-teman ya. Kalau dilihat dari sikap yang positif dan negatif, yang tadi telah diceritakan dalam slide tadi, kira-kira enak yang mana jawabannya teman-teman? Pasti kan enak yang opsi kedua ini ya. Bagi Mawar pun juga akan lebih lega dan akhirnya bisa menjalankan bisnis dengan cara yang lebih baik. Jadi sebagai seorang upline, sikaplah jawablah seperti yang opsi 2 ini teman-teman. Kemudian dari kasus di atas, mana yang lebih baik, opsi pertama atau opsi kedua? Setiap distributor pasti pernah mengalami persoalan yang sama, tinggal bagaimana cara menyikapinya teman-teman. Karena masalah itu muncul bukan karena masalah itu, tapi bagaimana sikap kita dalam melihat masalah dan menyikapi masalah. Itulah sebenarnya masalah sebenarnya. Jadi karena semua distributor ya, semua upline, semua sponsor Anda, semuanya juga sudah pernah mengalami permasalahan yang sama teman-teman. Saya sendiri kalau saya melihat dari tahun 2012 saya mulai Facebookan, itu juga ada, sudah banyak yang jual di bawah harga teman-teman. Sudah melihat, tapi ya biarkan saja, saya pakai opsi yang kedua ini ya. Rezeki tidak akan tertukar ya, rezeki sudah diatur dan jangan khawatir dengan persaingan karena persaingan itu pasti ada di mana-mana dan kecurangan itu juga pasti akan ada di mana-mana teman-teman ya. Kemudian sikap dan pola pikir, mindset akan sangat menentukan kesuksesan. Artinya di sini ya, informasi masuk kemudian menjadi mindset, pola pikir, kemudian menjadi sikap, menjadi kebiasaan, kemudian menjadi nasib. Intinya di sini ya. Jadi hati-hati dengan informasi yang masuk kepada otak Anda. Hati-hati dengan apa yang Anda tonton, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda baca, buku yang Anda baca. Teman-teman yang bergaul dengan Anda, teman-teman akrab yang membersamai Anda setiap hari, itu adalah orang-orang yang akan mempengaruhi nasib diri Anda, teman-teman. Jadi introspeksi diri ya. Oke. NASA adalah bisnis duplikasi. Jika Anda mencontohkan atau melakukan hal yang baik, maka akan diduplikasi baik oleh jaringan Anda. Celakanya, jika Anda mencontohkan hal yang buruk,
maka juga akan diduplikasi oleh jaringan Anda, teman-teman. Jadi pilihannya kepada diri Anda sendiri. Anda mau jaringan Anda baik, maka mulailah dengan diri Anda menjadi baik. Kalau Anda mau jaringan Anda buruk, ya mulailah dengan diri Anda menjadi buruk. Itu pilihannya, teman-teman ya. Kemudian sikap Anda mencerminkan level yang Anda tuju. Sikap menunjukkan mutu Anda. Sikap Anda menunjukkan mutu Anda. Apakah Anda orang dewasa atau kekanak-kanakan dalam menghadapi masalah? Apakah Anda orang yang berjiwa besar atau mudah menyerah? Apakah Anda orang yang kuat tahan ujian atau mudah putus asa? Apakah Anda orang yang punya impian dan harapan atau orang yang pasrah menerima apa adanya? Jika ingin penghasilan ratusan juta per bulan, maka ubah dulu sikap Anda, teman-teman. Ya. Beberapa sikap yang perlu kita benahi dan luruskan yang berhubungan dengan bisnis NASA, yaitu satu, sikap terhadap diri Anda sendiri. Yang kedua adalah sikap terhadap peluang bisnis NASA. Yang ketiga, sikap terhadap upline Anda. Yang keempat adalah sikap terhadap downline Anda. Yang kelima, sikap terhadap kepemimpinan Anda. Yang keenam, sikap terhadap crossline. Yang ketujuh, sikap terhadap pertemuan dan konsultasi. Yang kedelapan, sikap terhadap stokis Anda. Yang kesembilan, sikap terhadap produk NASA. Dan yang kesepuluh adalah sikap terhadap kehidupan dan rezeki. Oke, kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama, sikap terhadap diri Anda sendiri. Banyak orang mencari-cari alasan hanya untuk menutupi rasa tidak percaya dirinya, teman-teman. Jadi banyak orang yang mencari alasan untuk tidak menutupi rasa percaya dirinya. Lebih parah lagi jika sikapnya itu selalu dijadikan pembenaran akan suatu kegagalan. Contoh, sukses itu hanya untuk orang yang punya modal. Apakah Anda berpikir seperti itu? Saya yakin banyak di antara diri Anda juga banyak di antara bukan diri Anda ya. Orang-orang di luar sana, saya pikir orang yang nonton video ini pasti pikirannya sudah baik-baik semua ya. Tapi orang di luar sana masih banyak yang berpikir seperti ini. Sukses kan hanya untuk orang yang punya modal. Sukses di NASA itu hanya untuk yang punya modal. Memang sudah takdir saya tidak bisa sukses. Memang sudah faktnya diri saya ini jualan ditolak. Memang sudah faktnya diri saya nggak bisa apa-apa, gitu kan. Kemudian saya sudah berusaha tapi tidak berhasil. Kemudian saya tidak bisa apa-apa, tidak mungkin sukses. Nah, benar kan? Saya sudah menduga pasti tidak akan berhasil. Oke, baru saya posting di sini. Oke, betul kan? Memang nggak bisa laku jualannya di Facebook. Memang saya nggak bisa jualan. Nah, itu pembenaran, mencari-cari alasan untuk menutupi rasa tidak percaya diri. Padahal aslinya apa? Ini tidak percaya pada dirinya sendiri, tidak percaya pada potensi dirinya sendiri. Ya, sudahlah Mbak, jangan ngejar-ngejar dunia terus. Syukuri apa yang ada. Harta tidak dibawa mati kok. Kayak saya ini sudah bersyukur banget punya penghasilan UMR ya. Saatnya Anda harus berubah sikap Anda terhadap diri Anda sendiri dari yang pesimis menjadi kehidupan yang optimis. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jika orang lain bisa, maka saya pasti bisa ya. Jadi kalau Anda berpikir Anda bisa menjalankan bisnis ini, maka Anda pasti bisa ya. Segera beralih sekuat apapun dari mental pesimis seperti ini, teman-teman, dan negatif dan sikap negatif di atas untuk berubah menjadi mental yang optimis dan positif. Jangan pernah putus komunikasi dengan upline dan leader Anda. Kenali semua upline Anda dan kenalkan semua upline kepada semua jaringan Anda sebagai duplikasi motivasi positif. Jika Anda lebih optimis, semangat belajar tinggi, rasa takut akan kegagalan dan antusias, maka tidak ada rasa takut ya, tidak takut akan kegagalan dan lebih antusias, maka sponsor dan upline Anda akan lebih bersemangat membantu Anda dan sebaliknya, teman-teman ya. Jadi intinya di sini adalah Anda harus mulai merubah sikap ke arah yang positif ya. Di sebuah hadis yang sudah terkenal sekali kan dikatakan Ana inda doni abdibi, Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kalau hambanya
ditunjukkan kesulitan-kesulitan dalam setiap langkahnya. Jadi mulai sukses itu dimulai dari pertama adalah sebuah keyakinan, teman-teman. Jadi yakin terhadap diri sendiri juga, optimis. Di sini tuliskan optimis dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Karena kalau orang sudah optimis, sudah punya keyakinan, maka semangat belajarnya pasti tinggi. Ya, di luar sana mungkin orang-orang yang malas belajar itu adalah mereka orang-orang yang tidak punya rasa optimis, orang-orang yang pesimis di dalam hidupnya, dan itu sangat berbahaya sekali kalau tetap itu menular ke diri Anda ya. Kemudian yang kedua, sikap Anda terhadap peluang bisnis di NASA. Yang pertama tentang apakah Anda bangga atau malu ketahuan menjadi distributor NASA. Terus apakah Anda malu jualan produk itu ya, ikut MLM ya, ikut NASA ya, ikut multi level ya. Kemudian Anda sembunyi-sembunyi dan akhirnya malu memiliki jualan produk seperti itu. Apakah Anda menjalankan bisnis NASA setengah hati karena dipaksa daftar, atau ada mungkin di antara teman-teman yang dipaksa daftar oleh upline-nya? Apakah Anda ikut NASA hanya sekedar ikut-ikutan? Silakan nanti dijawab di komentar ya teman-teman. Atau sebaliknya, Anda yakin dan melihat peluang bahwa di NASA merupakan jembatan atau alat untuk mewujudkan impian Anda. Pilihannya ada pada diri Anda ya. Kalau Anda masih malu ya menjadi distributor NASA, maka penghasilan Anda pasti akan hanya setengah-setengah, nggak jelas ya. Mungkin secara tidak sadar Anda pernah berpikir bahkan menulis status tentang keyakinan terhadap diri Anda sendiri. Ya, semoga hari ini ada closing walau gagal mulu ya. Tetap semangat membangun bisnis, tapi kok sulit banget ya. Ikut seminar NASA berkali-kali kok nggak sukses-sukses ya. Apakah Anda termasuk salah satunya yang pernah menulis seperti ini? Ya, kalau pernah menulis silakan di scroll kembali, mungkin dihapus saja tulisannya ya, karena tulisan itu berbahaya teman-teman. Tulisan seperti ini akan mempengaruhi pola pikir Anda dan terus membayang-bayangi diri Anda, dan itu akan menurunkan rezeki Anda, menurunkan nasib Anda teman-teman ya. Sikap tidak yakin terhadap bisnis NASA akan sangat berpengaruh terhadap kemauan dan semangat belajar Anda. Orang-orang yang yakin akan besarnya harapan di NASA akan merespons positif, bahkan selalu konsultasi dengan upline-nya untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Apakah itu Anda? Ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap terhadap upline Anda ya. Apakah Anda merasa bisnis NASA hanya menguntungkan upline? Enaknya saya buka, kok mau-maunya itu saya bisnis NASA, kan ini yang menguntungkan sih dia aja, si upline saya di sono, upline saya di sono gitu ya. Apakah Anda merasa upline sebagai bos, panggil Pak Bos gitu kan? Apakah Anda selalu membicarakan sisi negatif upline di hadapan downline Anda? Kemudian apakah Anda selalu berdebat dan ngeyel kepada upline? Jika Anda bersikap demikian, bisa dipastikan Anda akan gagal di bisnis NASA ini teman-teman. Itu sudah dibilang, kalau Anda sikap Anda seperti ini, orang-orang yang selalu menganggap upline sebagai bos, apakah ya orang-orang yang selalu membicarakan sisi negatif upline di hadapan downline-nya, orang-orang yang selalu berdebat dan upline-nya, dan orang-orang yang hanya yang berpikir bahwa bisnis NASA ini menguntungkan yang di atas, itu berbahaya sekali karena itu akan memperlambat kesuksesan Anda. Apakah Anda merasa bisnis NASA hanya menguntungkan upline ya? Halo, sekarang Anda harus sadar ya, bisnis NASA adalah bisnis yang menganut prinsip keadilan. Siapa yang bekerja keras dan bekerja cerdas sesuai marketing plan akan menuai hasilnya. Semua berkesempatan yang sama untuk menikmati laba eceran yang besar, menikmati rabat yang besar pula, dan juga bisa mencapai level tertinggi di NASA tanpa melihat latar belakang Anda, tanpa ada kata siapa yang lebih dulu daftar. Jadi orang menjadi diamond, menjadi crown diamond itu tidak dilihat dari latar belakangnya seperti apa, tapi lebih ditentukan oleh kerja keras dan kerja cerdas sesuai dengan marketing plan yang sudah kita ketahui bersama ya. Jadi banyak di NASA teman-teman yang memang terbukti, sudah terbukti ya. Ada yang sudah 4 tahun menjadi diamond ya, ada yang 2 tahun menjadi diamond ya, ada yang enggak tamat SD, ada yang cuma
dan itu ternyata bisa menjadi diamond di NASA, teman-teman. Dan itu merupakan sebuah bukti bahwa bisnis NASA ini adalah menganut prinsip keadilan, ya. Terbukti juga, ya. Tanpa ada kata siapa yang lebih dulu daftar, banyak di antara teman-teman mungkin yang upline-nya masih manager, upline-nya masih silver, upline-nya masih gold manager, tapi si downline-nya sudah meningkatnya diamond director. Itu banyak banget contohnya, teman-teman, ya. Jadi jangan ragu dengan bisnis NASA, karena bisnis ini adalah bisnis yang benar-benar menganut prinsip keadilan. Siapa yang bekerja keras dan bekerja cerdas sesuai marketing plan, maka akan menuai hasilnya. Terus apakah Anda merasa Anda sebagai bos? Nah, ini kita bahas, ya. Bisnis NASA tidak ada bosnya, teman-teman, karena Anda adalah mitra NASA. Anda bos bagi diri Anda sendiri. Upline Anda bukanlah bos Anda. Perkembangan bisnis NASA ini bukan tergantung oleh upline Anda, bukan tergantung pada sponsor Anda, melainkan oleh diri Anda sendiri. Andalah yang bisa mengubah hidup Anda seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sukses di bisnis ini adalah orang yang mau belajar dan mau bertahan. Jadi silakan dibaca berulang-ulang ini nanti, ya. Apakah Anda selalu membicarakan sisi negatif upline di hadapan downline Anda? Ini, teman-teman, ya. Jika Anda ingin grup dan jaringan Anda hancur, maka jelek-jelekanlah upline Anda ke depan semua downline Anda. Dijamin tidak butuh waktu lama bisnis Anda akan berantakan. Jika tidak ingin, maka hindari bicara kejelekan upline Anda. Upline itu manusia biasa yang tidak sempurna, pernah berbuat kesalahan juga. Apa salahnya kalau Anda memaafkan kepada upline Anda, ya? Karena upline Anda manusia, maka maafkanlah kalau memang pernah bersalah kepada Anda, ya. Apakah Anda selalu berdebat dan ngeyel kepada upline Anda? Jangan pernah berdebat, ya, bahkan ngeyel dengan upline Anda di depan jaringan Anda. Lebih baik gunakan waktu secara personal menyampaikan perbedaan yang sekiranya perlu dibicarakan. Bahkan jika Anda sampai terduplikasi karakter ngeyelannya pada jaringan Anda, jika Anda berkesan malu terhadap upline, jaringan Anda pun akan menduplikasi Anda. Anda akan semakin mudah membina jaringan disebabkan jaringan besar karena duplikasi yang besar pula, ya. Intinya yang masih suka ngeyelan, ya, coba introspeksi diri, gitu, ya. Yang keempat adalah sikap terhadap downline Anda. Berikan pemahaman mengenai bisnis NASA secara bertahap dan proporsional, ya, sesuai dengan kapasitas downline Anda. Ajarkan dulu cara mencari aktif income, jadi dengan cara yang mudah. Baru setelah itu temukan saat yang tepat dalam menyampaikan materi lain seputar aktif income, seputar pasif income secara bertahap. Ini bukan pasif income, ya. Downline adalah aset Anda yang paling berharga. Downline yang selalu konsultasi menandakan bahwa mereka distributor yang ingin aktif dan ingin dibina, serta berpotensi mengembangkan bisnis dengan optimal. Jadi berikan pendidikan kepada downline Anda secara bertahap, ya, teman-teman. Jadi jangan langsung semuanya diberikan, tapi berikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan otaknya dia dan kebesaran impiannya dia, teman-teman. Intinya di sini lebih baik memiliki 1000 downline masing-masing bisa menjual satu produk daripada memiliki satu downline yang berprestasi yang bisa menjual 1000 produk, ya. Jadi kurangi berpikir bagaimana agar penghasilan saya meningkat, tapi mulailah dirubah mindsetnya agar menjadi bagaimana caranya agar penghasilan downline saya meningkat. Jadi jangan hanya fokus ke diri Anda, tapi fokuslah kepada downline Anda. Pikirkan, jangan banyak saya harus jadi diamond, tapi pikirkanlah downline saya harus menjadi diamond. Bagaimana caranya agar downline saya menjadi seorang crown diamond? Bagaimana caranya agar downline saya menjadi diamond? Maka kalau downline Anda menjadi diamond, Anda mendapatkan 5 kaki masing-masing menjadi diamond, maka Anda sendiri akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa sebagai seorang crown diamond director, teman-teman. Ingat, fokus Anda selalu ditujukan untuk kepentingan orang banyak, maka hidup akan semakin ringan tanpa beban. Intinya di sini, ya, berikan manfaat yang besar. Khairun nasi yang faul linas. Baik-baik
adalah yang paling bermanfaat buat manusia lain ya. Tentunya Anda sebaik-sebaik upline adalah upline yang bisa memberikan manfaat kepada downline-nya, teman-teman. Mungkin saya buat video ini juga salah satunya untuk bisa memberikan manfaat kepada mitra-mitra NASA dimanapun dia berada yang bisa terjangkau oleh channel YouTube ini ya, agar semuanya bisa memperbaiki mindsetnya, memperbaiki pola pikirnya, dan akhirnya nasibnya juga bisa berubah menjadi lebih baik ya. Kemudian yang kelima, sikap terhadap kepemimpinan Anda. Apakah Anda punya rasa tanggung jawab? Apakah Anda bisa dipercaya? Apakah Anda secara tulus peduli terhadap mereka? Apakah Anda komitmen terhadap bisnis NASA? Oke, kurangi mengeluh karena jaringan tidak berkembang, omset gak naik-naik, jaringan susah diajak menjalankan sistem, susah diajak ke pertemuan dan sebagainya. Semua itu bisa dirubah dengan terus belajar ya. Anda tidak membutuhkan orang atau jaringan yang lebih baik, tapi Anda perlu menjadi pemimpin yang baik. Jadi kalau Anda kepingin downline Anda menjadi baik, maka mulai perbaiki diri Anda sebagai upline. Tentunya di situ. Makin mahir Anda memberikan menjadi pemimpin, maka besar kemungkinan juga downline Anda akan lebih banyak yang menjadi pemimpin, akan banyak kemungkinan Anda akan sukses dengan lebih mudah, teman-teman. Jadi berikan contoh terlebih dahulu sebelum menuntut orang lain, sebelum menuntut downline Anda, seperti rutin hadir dalam pertemuan dan pendidikan sehingga Anda dianggap pantas menjadi upline dan leader yang akan memimpin menuju kesuksesan. Inilah yang akan diduplikasi oleh downline Anda ya. Yang keenam, sikap terhadap crossline. Apakah Anda selalu melihat crossline sebagai musuh atau justru sebagai pemacu semangat untuk berprestasi? Apakah Anda suka menyerobot keanggotaan crossline Anda? Apakah Anda termasuk stokis yang pilih-pilih terutama melayani crossline Anda? Terus apakah Anda termasuk yang suka menjanjikan, mengiming-iming yang manis kepada crossline Anda agar belanja, bergabung dan pindah jaringan kepada Anda? Jika Anda melakukan perbuatan demikian, bertobatlah teman-teman ya. Maka Anda telah, karena dengan melakukan demikian Anda telah mempertaruhkan kredibilitas Anda di depan keluarga besar NASA. Hanya masalah waktu saja tindakan Anda diketahui banyak orang. Terus apakah Anda bangga nantinya memberikan sebagai seorang role diamond director dengan cara yang demikian, dengan cara-cara yang salah seperti itu? Tentunya Anda akan dikucilkan dalam forum-forum pertemuan karena sikap Anda telah mengecewakan banyak distributor, utamanya downline Anda sendiri, karena sukses Anda dengan mencuri jaringan orang lain ya. Daripada Anda sibuk sana sini untuk menyerobot jaringan lain, sibuk menebar janji-janji manis kepada crossline, lebih baik Anda sibuk untuk membina jaringan Anda sendiri. Saya yakin masih banyak yang belum Anda bina secara baik dan benar, betul kan? Jadi daripada Anda fokus menyerobot jaringan orang lain, lebih baik Anda fokus membina jaringan-jaringan Anda sendiri. Cukuplah etika yang baik dan saling menghormati crossline dan menjaga komunikasi yang baik sehingga memberi kesan yang positif akan Anda dapat, sehingga memberi kesan yang positif akan Anda dapatkan di mata crossline sehingga mereka akan segan kepada Anda. Oke. Kemudian yang ketujuh, itu sikap terhadap pertemuan dan konsultasi. Terus apakah Anda menganggap setiap pertemuan itu penting atau hanya buang waktu dan biaya saja? Terus apakah Anda sering datang terlambat di pertemuan? Apakah Anda menghargai pembicara atau Anda sering berbicara sendiri pada pertemuan? Ingat ya teman-teman, ini adalah bisnis duplikasi. Bisnis NASA adalah bisnis duplikasi. Dan jeleknya Anda lakukan akan diduplikasi oleh jaringan Anda. Baik yang Anda lakukan maka akan diduplikasi baik oleh jaringan Anda. Pertemuan adalah alat kerja, bahkan alat kerja yang paling powerful dan paling bagus menurut saya, teman-teman. Ini menurut saya tambahin menurut saya, alat kerja yang paling bagus untuk membangun kekuatan di bisnis Anda. Maka ikuti semua pertemuan yang diadakan NASA atau diadakan oleh upline Anda. Pertemuan yang penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Ini poin yang paling penting.
pertemuan teman-teman. Kalau mau gagal nggak usah nonton YouTube seperti ini ya, nggak usah promosikan channel seperti ini kepada downline Anda, tapi udah nggak usah ditonton aja, ditutup, tutup Facebooknya, tutup YouTube-nya, kemudian nggak usah update status dan nggak usah cerita ke downline-nya. Yang kalau mau berhasil berarti share YouTube ini, share channel ini, share pertemuan seperti ini, share jadwalnya KDI, share jadwalnya NDO, dan share jadwal-jadwal pertemuan yang lain yang diselenggarakan oleh upline Anda dan diselenggarakan oleh PT NASA ke seluruh downline Anda, dan promosikan habis-habisan pertemuan itu. Karena menurut para guru saya ya, sesulit-sulitnya Anda mempromosikan pertemuan, maka akan lebih sulit Anda tidak mempromosikan pertemuannya. Itu kata guru saya. Kemudian bagaimana dengan konsultasi? Sebenarnya konsep konsultasi adalah kepercayaan, teman-teman. Kalau kepercayaan kepada upline Anda hilang, maka akan sulit sekali konsultasi yang Anda lakukan. Dan ini akan sangat menghambat bisnis Anda. Hindari melakukan uji coba terkait syarat upline karena akan memakan waktu Anda untuk sukses. Intinya percaya saja dulu, lakukan dan lihatlah keajaibannya. Ketika Anda konsultasi ke upline dan disarankan begini, Anda harus lakukan begini aja teman-teman. Karena upline itu memberi saran seperti itu sudah melalui trial dan error, melalui uji coba yang memang benar-benar sudah dilakukan oleh upline Anda. Tapi kalau Anda misalnya upline menganjurkan ke utara, Anda malah jalan ke selatan dulu, ya sudah, nanti kalau tersesat kan juga kembali lagi ke jalan ke selatan ya. Jadi langsung saja ikuti jalan yang disarankan upline, yaitu jalan ke selatan, teman-teman. Kemudian sikap terhadap stokis yang ke-8. Apakah menjadi seorang stokis menjadi sebuah beban atau impian Anda? Jawab di komentar ya. Apakah Anda bersemangat meraih predikat seorang stokis, bersemangat meraih predikat stokis atau tidak? Apakah Anda akan menjadi stokis yang amanah atau malah bikin resah? Apakah Anda lebih suka belanja di stokis terdekat ketimbang belanja di stokis upline Anda? Banyak sekali para distributor yang mengeluh hanya karena stokis milik upline jauh dari rumahnya dan hanya ingin menghemat ongkir saja. Ini percayalah, pola Anda membangun bisnis ini benar-benar akan ditiru, menurun secara otomatis ke jaringan Anda, dan kelak akan Anda rasakannya ketika sudah menjadi stokis. Sebenarnya tidak ada masalah belanja di stokis manapun, namun lebih baik lagi belanja ke stokis upline Anda, karena nantinya akan ada komunikasi dan bimbingan yang berkesinambungan antara Anda dengan upline Anda. Ada aktivitas menjalin hubungan baik kepada upline. Akan tetapi jika upline Anda telah merekomendasikan belanja di stokis lain yang terpercaya, maka hal itu tidaklah menjadi masalah asal konsultasi Anda tetap ke jalur upline Anda ya. Kemudian yang ke-9, sikap terhadap produk NASA. Apakah Anda yakin dengan kualitas produk NASA? Sudah pakai sendiri atau baru katanya-katanya ya? Apakah Anda menjual produk sesuai harga dan ketentuan atau Anda malah banting-banting harga? Apakah produk NASA mahal menurut Anda? Apakah Anda bingung mengenai inden produk NASA? Apakah Anda kesulitan produk NASA? Mulai sekarang ubahlah cara pandang Anda mengenai produk NASA, teman-teman. Yakinkan dulu Anda bahwa produk NASA berkualitas dari segi komposisi dan manfaatnya ya. Harga dari produk NASA sebanding dengan manfaatnya, bahkan sangat terjangkau harganya, terutama jika dibandingkan dengan berobat melalui medis ya teman-teman. Jadi lebih murah pakai produk NASA, ikhtiar dengan produk NASA dibanding dengan pengobatan medis, teman-teman. Itu secara rata-ratanya ya. Mulai ubah mindset Anda mengenai produk inden yang bikin bingung sebagian besar distributor. Jika Anda berpikiran justru melihat fenomena inden sebagai sebuah peluang, maka hindari menawarkan produk yang belum ada atau menawarkan produk lain yang ready saja. Jadi kalau mau promosi, pastikan fokus pada produk yang memang sudah ready di tangan Anda, atau mungkin ready di tangan leader Anda atau di tangan upline Anda ya. Atau juga bisa kita stok produk yang memang laris manis, dan paling terpenting jangan tergoda belanja di stokis lain karena fenomena inden tersebut, apalagi belanjanya produk
Lebih baik untuk banyak untung banyak tapi laris daripada untung sedikit tapi nggak laku. Jadi prinsip Anda yang perlu Anda pegang seperti ini. Lebih baik untung banyak tapi laris daripada untung sedikit tapi penjualannya minim, gitu teman-teman. Karena apa? Dengan untung banyak maka Anda bisa bersedekah lebih banyak lagi, Anda bisa memberikan nafkah kepada keluarga Anda lebih banyak lagi ya. Kemudian yang ke-10, sikap terhadap kehidupan dan rezeki. Sudahkah Anda bersyukur atas kehidupan Anda saat ini? Kemudian sudahkah Anda memberikan usaha yang terbaik dalam menjalankan bisnis NASA ini? Kemudian sudahkah Anda percaya dan yakin kuasa Allah terhadap rezeki Anda? Ambisi boleh saja, tapi jangan sampai membutakan mata Anda dengan menghalalkan segala cara. Buatlah ambisi tersebut menjadi hal yang positif yang memaksa Anda untuk berjuang lebih keras mencapai target dengan cara yang baik dan benar. Ya, ingat hakikat hidup ini adalah untuk beribadah. Dikatakan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada saya. Jadi Anda, saya, dan semua jin yang ada di alam ini diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuatlah kebaikan untuk diri Anda sendiri, keluarga, dan banyak orang. Kita akan menemukan kebahagiaan ketika bersyukur saat kita mencoba melihat ke bawah, bukan hanya melihat ke atas. Karena sesungguhnya kunci keberkahan itu adalah ketika kita pandai bersyukur. Dengan pandai bersyukur, insya Allah akan menambahkan rasa nikmatnya kepada kehidupan kita. Dikatakan juga dalam Al-Quran, "La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ketika kamu bersyukur maka saya akan menambah nikmatmu, dan ketika kamu berkufur maka saya akan memberikan siksa kepadamu. Dan Allah tidak akan pernah melanggar janji-janjinya bagi yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Benar pasti. Maka kalau Anda bersyukur pasti nikmat Anda juga akan ditambah. Kemudian kita tambah ini, kalau ingin maju bisnisnya maka diperlukanlah perubahan baik fisik maupun tindakan. Perubahan sikap, emosi, dan mental. Hindari hal-hal yang menyebabkan Anda mengalami kegagalan dengan mengikuti aliran sesat yang disingkat dengan jelek ini ya. Biar Anda tidak jelek apakah aliran sesat itu, maka Anda harus tahu ini. Yang satu adalah Just TV, kemudian L-nya adalah Lame, Ena Eksekusis, dan B-nya Belum. Suka menghakimi atau membenarkan. Yang satu dan L-nya tidak menyenangkan, bodoh, dan menyebalkan. E-nya selalu beralasan atau selalu mencari pembenaran atas suatu kejadian yang tidak diinginkan. B-nya karakter selalu menyalahkan orang lain. Kita bahas satu persatu ya. J-nya suka menghakimi atau membenarkan, yaitu penganut aliran ini selalu menghakimi orang lain yang lebih sukses darinya tanpa mau mengambil pelajaran dan motivasi dari orang yang sukses tersebut. Tidak hanya itu, aliran ini selalu saja menimbulkan suatu kejadian berdasarkan persepsi dirinya sendiri. Contoh, terang saja dia anak orang kaya, menghasilkan pendidikannya bagus, dimodali gede sama ayahnya. Wajar saja kalau dia sukses. Dia itu berarti menyalahkan keadaannya sendiri, menghakimi dirinya sendiri karena bukan anak orang kaya. Dia tidak punya pendidikan bagus, dia tidak dimodali gede sama ayahnya, maka dia membenarkan dirinya bahwa dia tidak sukses itu karena alasan yang tidak kaya dan tidak pendidikan bagus dan tidak dimodalin. Terang saja dia anak orang miskin, punya daya juang kuat, mandiri, pantang menyerah. Pantas saja kalau dia akhirnya juga sukses juga ya. Kemudian L-nya tidak menyenangkan, bodoh, dan menyebalkan. Penganut aliran ini selalu saja sulit dinasihati demi lebih banyak ngeyelnya ketika diberikan saran. Sebetulnya Anda hanya membuang-buang tentu saja jika berniat memprospeknya. Jika sudah terlanjur jadi risiko Anda, lebih baik follow up secukupnya dan jangan berharap terlalu banyak kepada orang-orang aliran L ini ya. Ujung-ujungnya ketika dia
berkeluh kesah dan Anda tawarkan solusi, pasti dia akan selalu beralasan dengan alasan-alasan yang klise. Contoh alasannya seperti ini, aliran alami. Mbak, gimana ya, saya sudah prospek orang kok nggak ada yang minat ya, ada solusi nggak? Dan apanya jawab, coba Mbak jualan nasi dulu, nanti hasilnya Mbak tunjukin ke calon prospek, biasanya mereka akan tertarik. Kemudian kalau jawabannya aliran alami, jawabnya begini, sudah Mbak, tapi jual produknya juga susah, rata-rata mereka nggak punya duit, kalaupun mereka beli, ternyata beli ke distributor lain yang jualan murah. Kemudian apanya jawab, kalau begitu jualannya online saja, Mbak, punya Android kan? Dijawab lagi, Android saya lemot Mbak, maklumlah saya orang nggak punya. Kemudian apa jawab, kalau misalnya ikut pelatihan dulu gimana Mbak? Aduh Mbak, jangankan pelatihan yang mahal, mau beli Android saja buru-buru bisa beli, udah gitu jauh lagi pelatihannya. Kemudian kalau Anda jadi upline, kira-kira jawabnya gimana? Gak bisa nakal kan? Ya, jadi doakan saja kalau ada donor-donor yang terlalu banyak alasan seperti itu, teman-teman doakan biar segera sadar dan kembali ke jalan yang benar ya. Kemudian eksekusi E-nya, selalu beralasan atau tidak, atau selalu mencari kebenaran atas suatu kejadian yang tidak diinginkan. Penganut aliran ini selalu saja banyak alasan, biasanya alasan yang diberikan dia itu saja dan cenderung bisa kita tebak, teman-teman. Contoh, maaf saya belum bisa ikut pelatihan karena belum dapat cuti dari pimpinan. Kemudian saya punya anak kecil Mbak, harap dimaklumi ya, saya tidak bisa ikut pertemuan. Sayangnya saya di luar kota atau Jawa, jadi tiket pesawat mahal, belum biaya lain-lain. Anda dekat masih bisa ikut, jadi alasan ya. Kemudian aliran blame, karakter yang selalu menyalahkan orang lain. Penganut aliran ini hampir sama dengan eksekusi dan justifi. Namun mereka memberikan alasan agar tidak sukses di NASA. Bedanya jenis ini tidak cukup menyalahkan lingkungan sekitar, namun mereka akan selalu menyalahkan pihak-pihak yang bisa disalahkan. Siapapun itu dan apapun itu, walau tidak ada hubungannya. Contoh, wajar saja saya sulit berkembang, saya tinggal di kampung sih, nggak ada sinyal sih, nggak ada apa, nggak ada motor, nggak ada kantor pos dan lain-lain. Masyarakatnya pakai semua di daerah saya, makanya saya bisa mengajar di sekolah. Sayangnya semua pelatihannya diadakan di Jogja, pelatihannya diadakan di kantor pusat dan lain-lain. Jauh banget ya, susah juga mau buat cuti kerja. Anak-anak saya masih kecil pula. Intinya apa? Selalu saja ada alasan untuk tidak menuju jalan yang sukses, gitu teman-teman. Kemudian perbaiki sikap Anda mulai sekarang juga. Ingat, bisnis NASA ini tidak ada bos. Andalah yang menjadi bos bagi diri Anda sendiri. Andalah bos bagi bisnis Anda sendiri, bukan upline Anda, bukan downline Anda, bukan leader Anda, dan bukan stokis upline Anda. Sukses tidaknya bisnis NASA ini tergantung pada diri Anda sendiri, bukan tergantung pada upline, leader maupun downline Anda. Kembangkan sikap positif untuk mendukung kesuksesan Anda di bisnis NASA ya. Jadi kembangkan mulai saat ini, yakinlah dan mulai belajarlah untuk mengembangkan sifat positif di dalam diri Anda, teman-teman. Karena sikap positif itu akan memudahkan Anda menuju ke jalan kesuksesan. Oke? Kita sebagai penutup ini langsung get work, keep working, don't stop, akhirnya menjadi sukses untuk Anda. Welcome to success ya. Selamat berjuang. Akhirnya dari saya, kalau saya dalam menyampaikan materi ini kurang berkenan atau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan klik like di tombol bawah. Apabila ingin manfaatnya lebih besar lagi, silakan share ke seluruh media sosial Anda, silakan share ke seluruh mitra-mitra Anda. Dan apabila ada kritik dan saran maupun ide materi untuk dibahas di channel YouTube ini berikutnya, silakan tulis di komen juga. Nanti insya Allah kita akan usahakan untuk memenuhinya sebisa saya mungkin ya. Dan akhirul kalam dari saya akhiri cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Go from Diamond Director. Wassalamualaikum